Kapten Liverpool akui kehebatan bintang Arsenal. Jelang lawatan ke Newcastle, Arsenal bangkit dari badai cedera. Keputusan tepat Mikel Arteta lepas pemain 34 juta pound sterling. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Virgil van Dijk akui kualitas William Saliba sudah melampaui dirinya. Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengakui bek andalan Arsenal William Saliba memiliki potensi besar dengan melampaui dirinya pada tahapan yang sama dalam karirnya. Van Dijk tak menyembunyikan kekagumannya pada bek dari rivalnya itu. Baginya, dia telah mengatasi tekanan di Liga Premier Inggris dengan sangat baik, sehingga membuatnya bisa berada di titik sekarang. Tentu saja, Saliba membuat langkah yang sangat bagus sekarang ini. Dia adalah orang pertama yang ada di dalam pikiran saya sekarang. Dia solid, saya kira dalam penguasaan bola, dia menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Demikianlah penjelasan dan pengakuan Virgil van Dijk. Lebih jauh lagi mengenai karirnya, Kapten Liverpool ini mengakui bahwa masa depannya sebagai pelatih sedang dipertimbangkan setelah ia pensiun. Virgil van Dijk sendiri memenangi hampir semua pertandingan kecuali satu laga, sehingga mengantarkan The Reds duduk di puncak klasemen Liga Inggris musim ini. Van Dijk sendiri juga memimpin di jantung pertahanan Liverpool. Ia masih memiliki aura itu. Ia sangat tenang dalam setiap pertandingan, melewati setiap laga seolah-olah bermain dengan santai. Akhirnya Gabriel Jesus cetak gol lagi. Gabriel Jesus mengakhiri puasa golnya saat membantu Arsenal menang atas Preston North End. Mikel Arteta pun merasa lega dan berharap ini jadi momentum positif. Jesus mencetak satu gol saat Arsenal menang 3-0 di markas Preston pada Kamis dini hari kemarin. Bagi Jesus, gol ini sangatlah berarti. Itu mengakhiri puasa sejak Januari lalu setelah 25 pertandingan tanpa menjebol gawang lawan. Perkara kemandulan di depan gawang pula yang membuatnya kehilangan posisi utama di lini depan Arsenal, plus kombinasi cedera. Sedari gol sebelumnya pada Januari, ia cuma main 881 menit di seluruh ajang, atau rata-rata cuma 35 menit. Manajer Arsenal Mikel Arteta pun berharap gol ini membuka kunci yang mengurung kepercayaan diri dan keyakinannya. Arsenal butuh itu untuk bersaing di berbagai kompetisi dan mengejar trofi-trofi. William Saliba tawarkan solusi Newcastle kepada Mikel Arteta. Arsenal telah menderita banyak cedera dan masalah suspensi bagi para pemain utama sepanjang musim ini. Cedera pada pemain-pemain kunci telah memaksa Mikel Arteta untuk memikirkan kembali susunan pemain dan memainkan bintang-bintangnya di luar posisi mereka dalam pertandingan-pertandingan besar. Thomas Partey bermain sebagai bek kanan melawan Liverpool dan bermain dengan baik saat Ben White menggantikan Saliba yang diskors. Sementara Julian Timber masuk menggantikan Ricardo Calafiori yang cedera di bek kiri. Sementara itu menjelang perjalanan ke Newcastle pada hari Sabtu, Meriam London kemungkinan akan kehilangan salah satu bek utama mereka karena Gabriel Magalhaes mengalami cedera lutut saat melawan Liverpool kemarin. Meski demikian, Mikel Arteta optimis saat ditanya pada hari Selasa tentang peluangnya. Kami masih memeriksanya, kondisinya tidak terlihat buruk sama sekali. Kondisinya jauh lebih baik dari yang diharapkan, jadi mudah-mudahan dia baik-baik saja. Demikianlah penjelasan Mikel Arteta. Meski demikian, jika pemain Brasil itu tampaknya belum siap untuk Newcastle dan Calafiori juga absen, maka Mikel Arteta pun harus membuat beberapa keputusan. Kembalinya William Saliba memberikan Arteta pilihan untuk menggunakan pemain Prancis itu sebagai bek tengah sisi kiri. Meskipun biasanya bermain di sisi kanan dan Arteta lebih suka memiliki pemain berkaki alami di sisi mereka masing-masing, Saliba telah memainkan banyak pertandingan di level tertinggi di sisi kiri. Jelang bentrokan dengan Newcastle, Martin Odegaard dan Gabriel siap kembali. Martin Odegaard hampir kembali beraksi untuk Arsenal. Demikianlah menurut laporan dari Football London.
di mana pemain Norwegia itu sudah absen sejak September setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat bertugas di tim nasional. Ia pun mulai berlatih di lapangan rumput dalam beberapa minggu terakhir. Sebelumnya, berbicara menjelang pertandingan Piala Carabao antara Arsenal dan Bournemouth, Mikel Arteta mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 25 tahun itu memasuki tahap akhir rehabilitasinya. Seberapa cepat kami dapat melakukan tahap akhir rehabilitasi adalah pertanyaan yang harus kami jawab begitu kami memiliki pemain di sekitarnya. Dan dia mulai berkompetisi dengan tim, dia belum melakukannya. Demikianlah penjelasan Mikel Arteta. Diketahui bahwa Kapten Arsenal itu berusaha keras agar dapat tampil dalam pertandingan melawan Newcastle pada hari Sabtu. Namun, kemungkinan besar ia akan kembali ke skuad untuk pertandingan melawan Inter Milan pada minggu depannya. Namun ada juga kabar baik bagi Arsenal terkait kebugaran Gabriel, di mana pemain asal Brasil ini mengalami cedera saat bermain imbang 2-2 dengan Liverpool pada hari Minggu. Tapi Arteta kemudian mengkonfirmasi bahwa masalahnya tidak seserius yang dikhawatirkan sebelumnya. Keputusan transfer Mikel Arteta ke Arsenal musim panas senilai 34 juta pound sterling tak sia-sia. Ethan Nwaneri sejak masa akademinya mungkin tak begitu terkejut karena ia memberi dampak pada tim utama. Pemain berusia 17 tahun itu mencetak 3 gol dalam 6 pertandingan. Semuanya terjadi dalam 2 pertandingan Piala Liga dan mendapatkan pujian dari manajernya di Arsenal. Berbicara setelah remaja itu mencetak gol terbarunya dalam kemenangan 3-0 pada hari Rabu atas Preston North End, Mikel Arteta pun mengkonfirmasi statusnya dalam skuad senior. Setiap hari dia menunjukkan kemampuannya. Anda melihat rekan timnya, mereka selalu memberikan bola. Itu pertanda bagus, kami punya beberapa pemain di sana. Demikianlah penjelasan Mikel Arteta. Nwaneri sendiri adalah jawaban akademi atas keraguan atas lini produksinya. The Gunners memang kehilangan 2 lulusan akademi yang dijual musim panas ini, sementara yang lain dipinjamkan setelah gagal mendapatkan kontrak permanen. Selama dekade terakhir, Arsenal belum menghasilkan banyak pemain muda yang masuk ke tim utama seperti Liverpool, Manchester City, dan Manchester United. Kesenjangan itu pun telah menyempit dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi pelepasan Nketiah dan Emil Smith-Rowe menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana akademi mempersiapkan bakatnya untuk level elit. Nwaneri dan rekannya di tim muda Miles Lewis sekalipun menepis semua kekhawatiran. Dalam hal ini, keluarnya Smith-Rowe dan Fabio Vieira yang dipinjamkan ke Porto membuat jumlah pemain tengah berkurang, seperti yang terlihat di tengah cederanya Martin Odegaard dan Mikel Merino. Namun situasi seperti itu memungkinkan Nwaneri dan Lewis Kelly, seorang gelandang bertahan, untuk muncul sebagai anggota skuad yang lengkap.